Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian, keluargaku yang seluruhnya tanpa kecuali dari manapun yang terhubung lewat Zoom ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, memuliakan kita dan menerima seluruh amal ibadah yang telah kita tunaikan sampai dengan detik ini. Baiklah, kita akan coba urutkan supaya lebih tertib, lebih terukur dan lebih sistematis pembahasan kita. Saya akan bagi kepada 3 bagian yang penting. Saya harapkan Bapak Ibu, keluarga sekalian bisa menyimak dengan fokus karena waktu kita akan sangat terbatas sekali dan ini akan menentukan bukan sekedar benarnya cara kita untuk berkorban di tahun ini, tapi juga yang paling penting adalah keberhasilan. Nah, ini, jadi ada benar, ada keberhasilan. Itu 2 hal yang berbeda dalam penunaian ibadah. Ada orang yang benar salatnya secara rukun, ya rukunnya benar, terpenuhi syaratnya, kan? Dan terangkat kewajibannya, mendapatkan pahala insya Allah dengan kadar keikhlasannya, tapi belum tentu ia paham yang dibaca, belum tentu ia mengerti apa yang dilakukan, sehingga setiap hikmah dari bacaan dan gerakan itu karena tidak dipahami, tidak bisa diimplementasikan dalam kehidupan. Nah itu artinya benar sholatnya tapi tidak berhasil mendapatkan hikmah, sehingga hal-hal yang bisa diraih saat di dunia ini sebagai dampak dari ibadah sholat itu tidak optimal. Demikian pada ibadah korban juga. Ya, ada proses yang dilakukan secara benar, baik rukunnya, kemudian hal-hal terkait yang mengikuti syarat-syarat hewannya, ya. Namun ada hikmah yang besar yang penting kita ketahui, yang juga menentukan sebatas apa yang bisa kita dapatkan dari keberhasilan ibadah dimaksud. Baik, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, saya ingin runtutkan dulu pada puncak nanti apa yang disebut dengan korban. Jadi ibadah ini kalau kita perhatikan di kitab-kitab fikih, ya, termasuk juga dalam kitab-kitab hadis, proses penyembelihannya itu tidak disebut dengan korban, tapi proses penyembelihannya itu disebut dengan udhiyah atau dzabah. Ya, jika disebut dengan udhiyah itu seakar nanti dengan kata duha, artinya proses penyembelihan yang dilangsungkan di waktu duha. Karena itu idnya disebut dengan Idul Adha, ya. Ya, duha itu kurang lebih lah batas 2 tombak kalau matahari melewati batas terbitnya. Jadi kalau terbitnya disebut dengan masyriq, tempat terbitnya. Ketika melewati tempat terbit itu, saat masuk tempat terbit kan haram hukumnya salat, ya. Ya, sama dengan tempat terbenamnya. Jadi ketika lewat tempat terbit itu ukuran bayangan itu 1 tombak, ya kalau dikonversi kurang lebih 1 jam lah dari tempat terbit itu. Nah itu kita akan dapati di situ waktu syuruk, ya. Jadi kalau dari fajar ke 1 tombak itu satu jam kurang lebih. Jadi kalau subuh misalnya sekarang di Indonesia bagian barat 4.37 misal saja, kan? Nah, maka kalau diambil 1 jam dari situ, ya 5.37 itu sudah masuk waktu syuruk. Nah itu lewat 1 tombak dari waktu terbit. Jadi kalau misalnya diambil 1 tombak lagi, taruhlah diambil kemudian 15 menit atau 30 menit dari situ. Jadi kalau setengah 6 tambah 30 menit sekitar jam 6, ya. Nah itu sudah masuk waktu duha. Jadi kalau tadi itu awal duha, kalau sekarang masuk ke awal ke pertengahan duha, sekitaran jam 6 sampai ke setengah 7. Ya, jam 6 sampai ke setengah 7. Jadi kalau kita ambil misalnya waktu salatnya berdasarkan mengacu kepada hadis Idul Adha itu ya 1 tombak, maka ditunaikannya kurang lebih bisa sudah mulai jam 6 kurang seperempat atau jam 6. Supaya apa? Supaya jam setengah 7 ke jam 7 itu sudah bisa menyembelih. Itulah sebabnya kenapa disebut udhiyah, disembelihnya itu di waktu awal duha, sehingga sholatnya disegerakan. Ya, itu bedanya dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kita makan dulu. Jadi idnya dirayakan fitr dengan makan terlebih dahulu untuk menunjukkan bahwa puasa sudah selesai. Sekarang sudah tidak puasa lagi, maka kemudian membatalkan terlebih dahulu, makan terlebih dahulu, baru kemudian setelah itu agak senggang berangkatlah ke tempat sholat untuk menunaikan sholat id, sehingga idnya disebut Idul Fitr. Tapi Idul Adha berbeda. Idul Adha itu awalnya, ini konsep awal, ya, konsep awalnya itu makannya setelah mendapatkan yang disembelihan.
Jadi kenapa sholatnya dipercepat, disembelih kemudian di waktu duha, lalu setelah itu supaya cepat disembelih itu dimasak, bisa dikonsumsi. Jadi yang pertama dimakan itu adalah yang dari hasil sembelihan. Ya, tapi berjalannya waktu memberikan kesan bahwa ini dulu bila itu mudah untuk dilakukan. Bila kemudian tidak mudah untuk dilakukan dan berbeda situasinya, maka tetap menjadi amalan sunnah, tetapi barangkali yang dikonsumsinya berbeda. Yang penting ada sesuatu yang dimakan. Jadi sunnahnya dari sebelum sholat id itu tidak makan dulu, ya, baru setelah menunaikan sholat id makan, sekedar untuk mengikuti tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa misalnya makan apa saja yang kira-kira bisa untuk dimakan. Yang saya ingin katakan adalah kenapa disebut dengan udhiyah, proses penyembelihannya ingin memberikan kesan bahwa sembelihannya berlangsung di waktu duha. Kemudian prosesnya sembelihannya disebut dzabah namanya. Dzabah itu untuk hewan yang dijatuhkan dulu. Jadi kalau ada sapi, kerbau, kambing dan sejenisnya kemudian akan disembelih dan dia dijatuhkan terlebih dahulu baru kemudian disembelih, itu disebut dengan dzabah dari kata dzabaha. Tapi kalau hewannya tidak dijatuhkan dulu, ya, langsung disembelih dalam posisi dia berdirinya, biasanya unta yang seperti itu disebut dengan nahar. Di surat Al-Kautsar itu kita dapatkan kata nahar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Jadi spirit ayat ini ingin mengatakan kalau kita sudah diberikan oleh Allah karunia berlimpah, sudah sukses, kan? Jangan lupa sama Allah yang menitipkan. Toh kan sebelumnya kita berdoa, banyak minta sama Allah, begitu dikasih lupa sama Allahnya, ya. Maka cara mensyukuri semua nikmat ketika diberikan itu perbanyak konektivitas dengan Allah. Yang pertama adalah ibadah lewat fisik, salat, fasalli, banyak salat, tambah tahajud, tambah salat sunnah. Kemudian yang kedua, beribadah lewat harta. Yang enggak semua orang bisa lakukan, wanhar. Ya, di era Nabi itu menyembelih unta termasuk yang paling tinggi karena unta kan nggak semua orang bisa dapatkan, ya. Jadi maksudnya apa? Kalau sudah sukses, jangan murah dalam berbagi. Toh yang dititipkan pun bukan punya kita juga. Supaya harta bertambah, Allah makin sayang, ya semakin banyak berbagi. Itu dua sikap bagi insan beriman. Singkatnya, dalam narasi baik di Quran ataupun di hadis tidak ditemukan kata korban. Sekarang kenapa menggunakan kata korban? Ya, dan tema besarnya pun tebar korban, ya kan? Bukan tebar hewan, kan? Tebar kurban, dan bukan tebar dzabah, bukan tebar udhiyah. Nah, di titik ini yang ingin saya garis bawahi, dan saya akan sedikit mengilustrasikan, barangkali juga sedikit berdiri supaya saya bisa menuliskan sesuatu yang Bapak Ibu bisa lihat, dan ini titik yang paling penting. Kalau tidak ada ini, saya tidak akan adakan Zoom. Ya, cukup bagi Bapak Ibu kemudian menitipkan barangkali, lalu kita berikan waktunya, lalu diberikan bimbingan doanya, dihafalkan, selesai. Tapi ini yang ingin saya pastikan, jangan sampai, mohon maaf ya, usaha yang kita optimalkan baik dari hartanya, kan tidak mudah itu untuk mendapatkan harta yang dimaksudkan, ya. Kemudian juga waktu dan sebagainya tidak sia-sia. Nah, jadi saya ingin fokuskan satu titik yang paling penting, bahwa kata kurban, ya kurang lebih begini ya, kalau kita tuliskan kurban. Nah, ini dari bahasa Arab, tulisannya seperti ini, ya, kurban, ya, jelas ya? Baik, ini asalnya seperti ini, berasal dari akar kata qaf, ra, dan ba, qoroba. Bila ditambah dengan alif dan nun, ini menunjukkan bentuk superlatif, sesuatu yang sangat sigha mubalaghah, ya. idh qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Demikian di Al-Maidah itu. Perhatikan baik-baik, fokus. Jadi korban itu asalnya bukan menyembelih, ya. Pada dasarnya dikata korba yang berarti dekat, ya. Kalau dijadikan bentuk superlatif, bertambah atau menjadi sangat, ya, maknanya, maka rumusnya menjadi seperti ini, fu'lan, u'an gitu, ya. Ini menunjukkan sesuatu yang bertambah sangat. Ghafara, mengampuni. Ghufran, yang banyak ampunannya, ya. Jelas ya? Baik. Kemudian ada lagi yang pakai fathah, nggak pakai dhammah, kayak fa'lan. Rahman, yang banyak kasih sayangnya, ya kan? Nah, ini kemudian bentuk ini menunjukkan yang sangat dekat, yang banyak kedekatannya, sangat dekat. Nah, jadi ibadah kurban ini bila dikerjakan dengan benar, goalnya itu adalah membangun kedekatan yang lebih dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mampu melakukan ibadah yang dimaksudkan,
Maka ciri kesuksesan utamanya itu bukan berapa banyak, berapa besar, ya, berapa berat hewan yang kemudian disembelih, tapi bagaimana ia bisa mengambil hikmah dari proses itu sehingga bisa membangun kedekatan lebih antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa paling simpelnya adalah pasca ibadah ini dirinya menjadi semakin dekat dengan Allah. Nah, ukuran kedekatan itu kan nanti ada dua. Ya, yang pertama bertambah ibadah ritualnya sebagai bentuk ketawakalannya kepada Allah, konektivitasnya kepada Allah. Salatnya semakin bertambah, gitu kan? Bacaan Qur'annya semakin rajin, ya. Kemudian turunan-turunan yang kira-kira menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah hablu minan nas. Jadi hablu minallah tadi yang pertama. Yang kedua hablu minan nas. Ya, bertambah baik dengan sesamanya, di keluarganya, hubungan dengan tetangga, kerabatnya dan sebagainya. Itu ukuran spesifiknya. Sehingga orang-orang yang punya kedekatan lebih dengan Allah Subhanahu wa taala, dua sisi ini pasti akan terlihat baik dalam menjalani kehidupannya. Ini gambaran pokoknya.